Pernah nggak kalian ngerasa udah siap banget tuh buat ujian hari ini, tapi giliran waktunya tiba, ngeblank gitu aja, nggak bisa ngerjain, bingung karena apa yang dipelajari nggak ada yang nyangkut di otak sama sekali. Pernah juga nggak kalian sering lupa sama isi buku yang udah kalian baca? Keadaan kayak gitu biasa disebut illusion of competence, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan situasi mental di mana kita pikir udah menguasai materi tetapi sebenarnya belum. Sebelum membahas gimana cara mengatasinya, kita harus tahu dulu kenapa illusion of competence ini bisa terjadi. Otak memiliki dua bagian berbeda yang terkait dengan mempelajari hal-hal baru dan menyimpan materi yang dipelajari. Ada small phase brain menyimpan memori jangka pendek dan large slow brain menyimpan memori jangka panjang. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru dengan membaca, melihat, menonton, melakukan atau mendiskusikan, maka materi tersebut tersimpan dalam otak yang lambat, large slow brain, di mana memori tersebut akan membentuk pola. Nah, pola tersebut akan memantapkan informasi dan membuat pembelajaran menjadi konkret. Illusion of competence terjadi ketika informasi yang kita dapat tidak masuk ke dalam memori jangka panjang dan enggak membentuk pola ketika materi ada di small phase brain, memori jangka pendek. Kita ngerasa bahwa kita telah mempelajari sesuatu. Perasaan kita di situ mulai bermain, karena perasaan akan lebih tahan lama berada di otak dibandingkan pikiran. Pikiran yaitu materi pembelajaran yang tersimpan dalam ingatan jangka pendek. Maka setelah beberapa waktu materi pembelajaran akan hilang dari small phase brain, memori jangka pendek. Tapi perasaan tetap ada sehingga kita cenderung percaya dan merasa bahwa proses pembelajaran telah terjadi, padahal belum ada pola memori yang terekam oleh otak kita. Nah, aku mau ngenalin seorang profesor bernama Barbara Oakley. Dalam bukunya Learning How to Learn, mengungkapkan beberapa tips untuk menghindari illusion of competence ini. 1. Ubah mindset. Kenali apa tujuan kamu belajar. Jangan jadiin aktivitas membaca sebagai pengisi waktu luang, tapi mulai tanamkan dalam benak bahwa apa yang dibaca harus benar-benar melekat dan mampu memberi manfaat. Ubah cara belajar pasif menjadi aktif. Tidak hanya berpacu pada textbook atau materi yang sudah disampaikan pengajar, tapi kembangkan lagi mulai sumber-sumber lain yang berkaitan. Belajar jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sebagai sarana pengembangan diri lewat ilmu yang dimiliki. Terakhir, jangan membohongi diri sendiri dengan mudah merasa puas. Jika terintimidasi oleh banyaknya materi, coba dipelajari, tarik napas, dan mulai saja. Nunda-nunda pekerjaan hanya akan meningkatkan stres. 2. Luangkan waktu 2 menit untuk picture walk. Sebelum membaca keseluruhan materi, luangkan waktu 2 menit untuk sekilas mengenal materi dengan membaca judul, melihat daftar isi, melihat gambar, grafik, dan lain-lain. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran ide dan konsep utama dari materi yang akan dipelajari. 3. Minimalkan menggaris bawah dengan highlighting. Perlu diketahui bahwa ternyata aktivitas menggaris bawah dengan tangan dapat menimbulkan penguasaan di otak, sehingga otak merasa udah puas karena telah terisi informasi baru, padahal informasi yang diterima tersebut masih bias, belum benar-benar dipahami. Nah, ini mengakibatkan informasi yang didapat tidak melekat karena tidak adanya proses berpikir. Menuliskan konsep ide dan catatan utama di bagian pinggir teks menjadi alternatif yang lebih efektif untuk mengingat dibandingkan menggaris bawahi. Jika udah terbiasa menggaris bawah, usahakan tetap satu kalimat atau kurang per paragraf. Tips nomor 4, lakuin active recall. Membaca tanpa manfaat hanya membuang waktu. Ingat kembali apa yang telah dibaca dengan melakukan active recall. Setelah membaca subbab dari suatu materi, coba tutup bukunya dan berikan review dan jelaskan dari apa yang udah dibaca, boleh secara lisan maupun tulisan dengan bahasamu sendiri. Jika kalian udah bisa menjelaskan, berarti kalian udah paham isi materi tersebut. Seperti halnya saat belajar matematika, demi menguji pemahamanmu untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Number 5, discuss with as older. Diskusikan apa yang telah dipelajari bersama teman. Di situ kamu bisa minta pendapat mereka. Selain itu, bisa memperluas sudut pandang pemikiran yang berbeda. Kita juga dapat mengukur sejauh mana kita telah memahami materi tersebut. Oke, itu aja dari gue. Sebelum gue tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu akan membuat perkembangan
channelku akan pesat. See you next videos.